Dan di sini adalah kabinet TV-nya. Ke kamar utamanya, jeng 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 jeng. Kesulitannya pada saat itu adalah waktu itu kita menggabungkan atap WF dengan atap baja ringan yang di dalam rumahnya. Halo semua, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Kali ini kita ada di Pondok Cabe, di rumah yang dibangun oleh tim gue. Sekarang kenapa kita ada di sini? Karena kita mau cek akhir sebelum kita serah terima nih. Nah, kalian pengen lihat perjalanan gue kalau misalnya cek akhir kayak gimana? Ikutin sampai akhir episode. Nah, kita mulai dari bangunannya. Nah, klien gue ini waktu itu datang dengan dia pengen punya rumah yang modern tropis. Dimana emang keadaan kita ini kan agak panas ya, makanya kita ajukan juga untuk model bangunannya yang tropis supaya dia ramah dengan lingkungannya dan minim maintenance. Kita mulai dari atas ya. Atasnya itu kita pakai atap yang sederhana aja, yaitu pakai model pelana, tapi materialnya itu pakai bitumen. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua area yang ketutup atap nih. Ada yang dari dalam, ada yang luar. Nah, yang di dalam ini dia pakai baja ringan, sedangkan yang di luarnya itu pakai baja. Nih. Lanjut ke atasnya, di atasnya itu kita pakai plafon Duma WPC. Fasadnya kita pakai holo Duma juga dengan warna dan motif yang sama supaya dia masih kelihatan serasi ya. Sisanya kita pakai cat Dulux. Cat Dulux ini kita pakai yang weather shield tuh untuk bagian sebelah sini nih. Ini adalah area service, kita pakai cat kamprot nih. Nah, cat kamprot ini kita pakainya yang mudah aja, terus kita nanti tinggal pakai roll yang untuk cat kamprot, abis itu dia jadi nggak perlu, kita nggak pakai yang semprot nih tipenya. Nah, ini bentukannya kayak gini, dikasih tali-tali air sederhana aja. Bagian depannya juga kita kasih batu alam, lantainya kita pakai motif keramik 40-40, tapi modelnya susun bata, supaya kelihatan warnanya gelap seperti warna jalan. Jadi waktu tanah ini masih bentuknya kafling, tanahnya sendiri tuh sudah tinggi. Bisa kelihatan dari pohon-pohon Kambojanya, ini adalah pohon-pohon Kamboja yang existing. Kita lagi usahakan supaya tanaman-tanaman existing ini tetap ada. Makanya bentuk bangunannya pun cukup unik ya. Dan di situ ada kakek-kakek lagi duduk. Kusennya kita pakai kusen aluminium, warna hitam supaya minim maintenance juga. Dan juga di bagian sampingnya, karena dia bentuknya trapesium, kita sediakan satu spot area untuk duduk-duduk santai atau outdoor dining. Di belakangnya itu ada tempat buat naruh sepeda-sepeda nih. Kebetulan yang ownernya ini juga anak sepedahan atau anak motor. Nah, di sini ada jalan pathway-nya sendiri, bisa buat parkir motor atau sepedanya. Dan di situ ada tangga monyetnya langsung ke area service. Yuk kita coba lihat ya, ada nggak sih ini kerjaan tukang gue yang kurang rapih nih. Oke, ini adalah pintu gerbangnya yang buat masukin si sepeda-sepeda. Nah, ini dia nih. Ini mesti diberesin nih. Ini nanti bakal kita cat ulang lagi ya guys. Masukin ke list yang harus diperbaikin. Perbaikan cat besi. Sini sih nggak ada masalah ya. Oke. Nah, di sini itu ada pohon existingnya yang kita usahain untuk pertahankan biar kelihatan lebih alami gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat di sini ada buat colokan mobil listrik. Kita udah siapin. Oke. Meteran. Nah, banyak banget yang nanya kalau punya meteran itu tuh kayak gini nggak enak banget kan. Ini nanti rencananya bakal kita kasih kotakan box saja, tapi yang ada sedikit kacanya bolongan, supaya nanti kalau misalnya tukang PLN datang mau nyatet, dia nggak perlu buka-buka. Nanti kita kasih kotakannya pakai Fureco. Yuk kita masuk ke dalam ya. Oh ya, itu juga ini adalah colokan untuk si CCTV outdoor. Bentukannya memang seperti ini. Kita lagi nunggu internet masuk ke dalam sini supaya owner bisa setting untuk CCTV-nya baru dipasang. Gitu. Jadi step-stepannya begitu ya teman-teman kalau mau punya rumah. Yuk kita masuk ke dalam. Pintu masuk utamanya ini dari kayu camper oven yang dibikin sekaligus berbarengan dengan handle-nya nih. Kelihatannya gagah banget kan? Wih. Terus dicat finishing melamik. Nah, untuk handle-nya kita pakai handle Paloma nih. Handle Palomanya lucu juga loh. Dari tadi gue mau masuk
alarm gue alarmnya tuh nyala mulu, soalnya dia face recognition. Tapi ini keren sekali nih, ini ada 3 nih, super duper aman. Dan kusennya kita pakai aluminium, dan aluminium tuh kuat-kuat juga kok, pakai yang segede gini. Di sini rencananya didesain untuk ada kabinet sepatunya, tasnya gitu. Dan kalau misalkan kalian bisa bayangin nih, di pala gue sih desainnya itu tuh akan berupa lemari. Terus di sini ada kabinetnya buat naruh tas, naruh sepatu, tapi di sini bisa buat duduk, gitu, buat pasang-pasang gitu ceritanya. Terus kita masuk ke dalam rumahnya. Sebelah kanan itu ada kamar mandi untuk tamu, yang di sebelahnya lagi ada kamar buat si Opa. Opa lagi main TikTok ya guys. Jadi di sini tuh ceritanya adalah untuk kamar tamu atau bisa digunakan sebagai ruang kerja nih. Nah, kamar mandi tamunya tuh lucu. Lihat deh sini. Nah, kita pakai keramik teraso. Lantainya itu pakai simple aja yang motif semen. Tapi untuk klosetnya kita pakai Germany Brilliant yang ibunya sendiri tuh terinspirasi reelsnya si arsitektur juga. Jadi dia toiletnya itu udah bersama dengan si wastafelnya. Nah, untuk ininya juga pakai Germany Brilliant si showernya. Tapi untuk saniter lainnya kita pakai si Paloma nih kayak floor drainnya. Nah di sini kita udah siapkan untuk outlet listrik supaya kedepannya kalau misalnya dia mau pakai ada tatakan buat dandan juga bisa di sini nih kacanya. Jadi ini bisa buat hair dry, gitu. Nah suatu saat kedepannya kalau misalkan ownernya pengen pasang wastafel sendiri, kita pun juga udah siapin nih untuk pemipaannya, gitu. Yuk kita lanjut ke kamar orang tuanya nih atau kamar kerja. Nih. Opa, permisi dulu, Opa. Ganggu aja. Kebiasaan setiap ngelihat kursi goyang kerjanya pengen duduk-duduk doang. Nah, oh iya, untuk lantainya kita pakai ukuran 80-80 nih supaya kelihatannya lega. Nah, untuk ruangan kamar ini kita kasih view jendela menuju keluar nih. Jadi kalau misalnya orang tua ada di sini pun juga tidak ngerasa aduh ada di ruangan yang kecil. Enggak, kita bawa ruangan dalam dengan menyediakan jendela yang besar. Bayangin di sini tuh akan ada kabinet buat pakaiannya. Terus di sini ada buat langsung lemari kamar tidurnya, nanti bisa lihat di 3D-nya nih. Tapi kita juga kasih sedikit kemewahan dengan ngasih si plafon ini nih. Nah, kayunya itu dari bahan WPC terus dikasih spot lampu. Lampu LED strip aja cukup. Nah, yuk kita lihat lagi di sini. Nah, di sini nih kita lanjut lagi nih teman-teman, adalah ruang keluarganya. Jadi bayangin di sini nanti akan ada sofa, terus nanti di depannya ada sedikit meja kopi, terus pas bagian sininya itu menjadi kabinet TV. Nah, untuk listrikannya gimana nih? Karena belakangnya kan jendela nih. Nah, di bawah sini kita udah sediain untuk colokan listriknya. Kelihatan? Yeah. Dan harus dipersiapkan banget ya, karena sebelum tutup lantai itu kita udah harus bikin listriknya. Nah di atasnya ini void nih. Karena yang punya rumah takut sama nyamuk atau hewan-hewan bisa masuk, akhirnya kita bikin dia untuk jendela mati. Tapi yang gue suka adalah lampunya itu lucu banget gitu. Saking lucunya nanti lu bisa lihat deh, kayak etnik-etnik kayak Bali-Bali gitu dah, gitu. Nah di sini di bawah tangga rencananya bisa dibikin untuk kabinet-kabinet sama bisa ditaruh sedikit taman zen gitulah gitu. Di sini kita juga udah siapin tempat area untuk dapur bersih. Ya, dapur bersih. Kenapa? Di sini udah ada colokannya nih. Terus di sini udah ada listriknya nih. Jadi nanti dia bisa bikin kelistrikannya itu langsung ngarahnya dari situ semua nih. Nah, di sininya nanti ada meja makannya. Dan yuk kita lihat sebelah sini. Ini kita sediain juga untuk terasnya samping buat duduk-duduk, nerima tamu atau pengen outdoor dining juga bisa di sini. Makanya kita kasih decking kayu nih. Yoi. Pohon ini. Ini pohon existing man. Sebenarnya tuh dia batangnya tuh sampai sana. Tapi gue sayang sama tanaman-tanaman ini. Kenapa? Ini tanaman-tanaman yang udah lama banget dan sampai segede gini tuh lama sekali loh. Makanya sayang sekali untuk kita hancurin atau kita buang. Akhirnya kita coba preserve dia sampai sekarang, tapi ada beberapa yang emang nabrak struktur, jadi kita potong nih bagian sininya. Gitu. Tapi kita udah siapin untuk lampu spotnya biar kalau malam tuh kelihatannya kayak ada drama gitu. Nah, di sini juga pintunya ini bisa dibuka nih.
Lihat ya. Nah, kalau misalnya ini dibuka, lu bakal punya tempat spot buat duduk-duduk bersama keluarga yang sangat besar sebenarnya. Jadi ini sendiri bisa nampung mungkin sekitar 30 orang kali ya. Terus di plafonnya sendiri, di sini ada sedikit permainan plafon yang buat mengarahkan orang buat jalan nih. Gitu. Nah, dengan cara kita pakai si plafon WPC Duma ini sama ada list hitamnya di sini. Oke, kita lanjut ke dapur kotornya. Dapur kotornya sendiri menurut gue cukup unik. Kenapa? Ini dapur kotor ya. Tapi ini adalah gudang untuk makanannya. Makanya kita bikin pintunya itu pakai kaca. Jadi nggak usah buka-buka, kita tinggal lihat ada nggak nih barang. Gitu. Nih. Karena ruangannya cukup sempit, ruangannya kecil, makanya kita pakai pintu geser. Nah, disinilah bakal gudang-gudang untuk makanan. Terus ada pintu untuk mengarah ke area servisnya. Wuhuu. Dan pintunya ini pun kita bikin kisi-kisi ya, biar udara tuh juga tetap masuk gitu. Terus, oke, lanjut ke mana loh? Lanjut ke mbaknya, area servis. Nah, area servis ini kita bikin terpisah, dipisahkan oleh taman tengahnya. Nah, ini adalah teman-teman existing dari tanah ini. Cuman ini posisinya kemarin ada di carport. Kita pindahin ke sini dan kita berdoa supaya dia hidup. Nah, di sini juga ada bak kontrol. Pokoknya servis-servis yang buat perairan tuh ada di sini lah. Dia terbuka gitu. Terus di sini adalah kamar mandi mbaknya. Nggak usah lu lihat. Yes. Quite simple. Di sini adalah gudang untuk si bapak. Karena gudang buat si ibu ada di sebelah sana. Dan di sini adalah kamar pembantu yang menurut gue enak banget. Ya, jadi kalau misalnya ada mbaknya udah kerja di sini nggak usah pindah-pindah karena ini enak banget di depan, terus punya udara sendiri kiwir-kiwir. Oke, yuk kita lanjut lagi ke atas. Nah, yang di atas ini gue cukup suka karena gue cukup suka sih, gue suka sama desain gue. Tangganya nih, tangganya kita bikin agak semi melayang dan itu menggunakan conwood. Ini conwoodnya kita pakai conwood plank yang gede. Jadi dia tebelnya segini nih teman-teman. Terus habis itu bawahnya kita pakai decking yang sama dengan si teras samping. Tapi di bagian sininya kita cukup perhalus. Itu kita cat hitam. Jadi biar dia kelihatannya melayang. Lihatlah dari sini. Oke. Tapi di sini kita juga kasih kaca besar dan pintu. Kalau suatu saat di situ lagi rame banget masak-masak, kita pengen ke gudang, kita nggak usah capek-capek, tinggal kita buka. Di sini ada pintu menuju ke area servis. Hai. Oke, yuk kita naik. Nah, kita sendiri pakai besi plat aja, biasa. Terus simple, biar kelihatannya ringan, tapi handle-nya kita pakai conwood. Naik ke atas, di sini ada kisi-kisi gede banget supaya angin bisa masuk. Kita lagi memikirkan gimana caranya supaya udara masih tetap enak tanpa harus menggunakan AC. Oke, nah di sebelah kiri kita ketemu kamar mandi anak. Nah, kamar mandi anak ini dipakai bersama-sama dengan motif teraso dan pakai keramik subway abu-abu. Dan kembali lagi, mungkin ibunya punya desain sendiri, nanti dia akan mau taruh ambalan di sini, kaca di sini. Terus itu jadi kalau misalkan nanti mau hair dryer atau dandan bisa di sini. Nah, wastafelnya tuh ada di atas toiletnya. Gitu. Menurut gue ini desain yang sustainable. Nah, sebelah sini itu ada kaca tempered glass untuk area shower. Oke, dan di sini juga dikasih sedikit cegokan untuk naruh botol-botol. Nggak perlu dalam-dalam, tapi karena ini gede, jadi segini aja cukup nih lebarnya nih. Jadi bisa taruh banyak banget nih di sini. Dan kalau misalnya ada mau taruh di sini bisa juga nih. Kenapa? Karena dia kasih ambalan juga nih di shower. Germany Brilliant. Oke juga nih desainnya, dan dia bisa keluarnya macam-macam nih, bro. Jangan ditarik. Ya gue juga takut. Oke, dia berarti ada hand shower, ini rain shower ini biasa, ini ICP. Tapi ini kaca temperednya sendiri menggunakan yang 10 mili. Oke, dan tingginya 2,2
meter nih, makanya jauh banget tingginya sama gue. Gue pendek, iya gue pendek, gue kerdil nggak apa. Ya, yuk di sebelah sini itu ada ruangan servis. Ruangan servisnya itu tujuannya buat narok mesin cuci, pengering. Terus misalkan dia mau nyetrika juga bisa. Nah tapi di sini kita kasih space yang agak gede buat dia jemur-jemur misalkan ya. Oh ya, jangan lupa nih teman-teman. Kalau misalkan kalian punya mesin cuci, carilah ininya yang begini nih. Nih tuh, jadi airnya nggak kemana-mana. Langsung dicolok. Langsung, iya. Jadi udah airnya nggak akan kemana-mana. Tapi tetap disediain juga untuk floor drain biasa ya. Kalau misalnya ada air masuk. Yuk kita lanjut ke kamar anaknya. Ini nanti dulu. Kita lihat kamar anak laki-lakinya dulu ya. Kamar anak laki-lakinya ini kita warna biru. Nah ini biru ini dari warna deluxe. Terus plafonnya pun juga kita cat pakai deluxe, tapi di atasnya kembali lagi kita kasih WPC yang di luar. Supaya kalau misalnya besok-besok anaknya itu bisa halo-halo sama temennya dari sini. Nah bayangin deh, ini ceritanya pada saat dia masuk, nanti di sebelah sini tuh nanti akan ada si kabinet-kabinet. Di sini akan ada kabinet pakaian. Terus habis itu di sini nanti ada meja belajarnya yang bisa juga di-combine sama nakas. Terus di bagian sini itu bisa jadi tatami yang di tempat tidur. Oh ya enggak? Iya, jadi tempat tidurnya begini nih. Gitu. Tapi kan tempat tidur kan cuma 2 meter, ini 3 meteran lebih. Nah di bagian sininya bisa dikasih kayak tatami itulah, jadi lebihan gitu. Jadi mau duduk, mau begini bisa semuanya. Oke, kita lanjut ke kamar anaknya. Kamar anak perempuannya ini lucu banget, lihat. Ini pakai suite ambience-nya deluxe. Nah ini gua campur sama glitter dan itu pakai teknik-teknik tertentu. Gua nyampur dengan sedikit banyak doa. Gue juga nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ternyata pas dibikin cakep banget. Dia ada glitternya, tapi jangan pelit-pelit sama glitternya ya. Terus habis itu dicat. Nih 2 lapis aja jadilah begini, cakep kan? Atasnya kita kasih drop ceiling, dikasih lampu spotlight juga. Jadi kalau misalnya dia mau tidur, aku nggak mau terlalu terang, baiklah bisa jadi gitu. Dan di sini kita kasih kaca mati nih, jadi nggak bisa dibuka ya, kaca mati yang ngadep langsung ke void dengan pemandangan lampu gantungnya. Nah di sini ada jendela juga nih teman-teman. Nggak bisa kabur juga kok, dia nggak bisa pegang di sini. Jadi setidaknya tetap di setiap ruangan itu dikasih jendela ya. Nah tuh plafon-plafonnya ini pun juga ada nih, kelihatan nih jelas nih ya dari sini. Belum selesai, kita ke kamar utamanya. Jadi desain sebenarnya Wak, gue kasih tau lu Wak, gue tuh pengennya ini pakai kaca tempered. You know why? Karena di sini adalah jembatan. Gue pengen bikin perasaannya tuh agak deg-degan gitu. Jadi ini ceritanya tuh harusnya yang gue desain sih pengennya ini kaca tempered nih. Jadi pas kita ngelewatin ini kesannya kayak kita jalan yang bener-bener cuman segini doang. Sebelum kita masuk kamarnya, kalian pasti penasaran kan? Apakah ini? Tebak. Kamu pintar. Betul sekali teman-teman. Kita taruh di sini supaya anaknya kan masih kecil ya. Jadi dia nggak bisa merich ini nih, karena ini kan cukup bahaya ya. Kalau misalnya di otak-atik. Jadi kita taruh di posisi yang sama nih, sama yang di lantai satunya. Tuh, ini MCB buat di lantai 2-nya. Dan cakep kan? Kayak gue. Ayo kita lanjut masuk ke kamar utamanya. Jeng. Nah ini mungkin masih kosong ya teman-teman ya. Cuman di sini kita desainnya, di sini nanti bakal jadi meja rias. Nah di sini meja riasnya, terus di sini tempat tidurnya ngadep ke sana, dan di sini adalah kabinet TV-nya. Terus belum selesai, di sini ada balkon yang spot terbaiknya adalah di sini.
Handle-nya gue bikin menggunakan kaca tempered. Jadi bayangin nih teman-teman, nanti kalau misal duduk di sini, ini langsung kelihatannya see-through, terkesan seperti kayak nggak ada apa-apa nih. Terus di bawahnya ini kita kasih parit supaya kalau misalnya sampai ada air atau nggak dia lagi, kayaknya sih nggak akan tampias ya kalau ini ya. Ini nggak akan tampias nih. Jadi kalau misalnya nanti dia bersih-bersih, dia siram-siram, ada air masuk, dia akan masuk ke sini langsung. Gitu. Nah ini bagian sini adalah si fasad depan tadi nih. Bentuknya seperti ini nih, si Duma ini. Jadi ada click on-nya. Jadi ini adalah rangkanya, empat hollow. Terus habis itu di screw ke kliknya, baloknya ini terakhir nih. Balokan si Dumanya ini terakhir nih. Tinggal diklep gitu aja, dia jadi kayak masuk gitu loh, ngunci gitu. Tapi sebelum kita pasang, untuk WPC apapun, lebih baik gue saranin menggunakan coating batu alam, supaya warnanya tuh lebih tahan lama. Nah, lanjut lagi kita ke walk-in closetnya. Walk-in closet ini udah dibikin dulu nih. Kenapa? Karena walk-in closet itu adalah sesuatu yang menurut gua harus dibikin by custom, karena tiap ruangannya pasti beda kan. Nah, di sini dia pakai multiplex, lapis HPL, dan menggunakan rail slow motion. Ini ada stoolnya. Nah, stoolnya simple aja. Dan let there be light. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Jadi ada banyak model nih ya. Nah ini tuh gede banget supaya apa? Supaya kalau misalnya dia keluar, ya setidaknya sepertiga dua per tiga badan tuh masih kelihatan dari sini. Tapi kalau misalnya mau full, dia bisa ngelihat full dari sini nih. Di sebagian sininya itu ada couch. Couch mah pelatih. Di sini di bagian sininya itu ada couch. Couchnya itu untuk ada tempat sepatu. Tuh, jadi ceritanya dia bakal cucu. Mungkin yang di bawah itu adalah kabinet buat anak-anak nih. Tapi kalau misalnya untuk yang punya ownernya, dia pasti pengen punya kabinetnya sendiri untuk sepatu-sepatu spesialnya. Nah, oke. Terus kita masuk ke kamar mandi utamanya. Kamar mandi utamanya cukup besar, tapi untuk wastafel sama toiletnya tetap dibedakan lah ya. Karena beda lah, kalau kamar mandi utama tuh pasti butuh sedikit lebih mewah daripada kamar mandi lain di rumahnya. Nah ini kita simple aja menggunakan keramik teraso yang warnanya grey, tapi habis itu kita pakai untuk area servisnya menggunakan warna krem. Tapi tipikalnya sama nih, cuman beda tipe aja nih. Jenisnya sama. Karena ini adalah kamar mandi utama, jadi gayanya pun harus sedikit lebih modern, tidak playful, lebih dewasa sih sebenarnya. Untuk showernya, ownernya memilih untuk menggunakan Germany Brilliant. Modelnya menurut gue juga modern dan sophisticated, anggun, elegan. Dia cocok banget, dan di bawahnya sini dikasih ambalan juga nih. Somehow, tapi kita tetap menyediakan kalau misal suatu saat sanitary itu kan bisa berubah ya. Kita tetap sediakan sedikit tatakan untuk naruh-naruh barangnya. Lihat nih guys. Cukup kan? Cukup kan? Jadi sebenarnya untuk jarak sekitar 8 cm aja itu bisa buat naruh botol-botol. Nah, kita sampai di akhir episode kita nih. Sekarang pertanyaannya biasanya berhubungan dengan budget. Nah, gue bisa ceritain sedikit kalau bangunan ini dibikin selama 13 bulan. Dengan yang tadi gue ceritain, itu 1 bulan adalah untuk waktu istirahatnya tukang selama libur lebaran. Terus bangunan ini juga harganya waktu itu dihitung dengan menggunakan RAB itu di sekitar 6,5 jutaan per meter persegi dengan keadaan seperti ini nih. Jadi mungkin kira-kira 1,3 lah ya. Kesulitannya pada saat itu adalah waktu itu kita menggabungkan atap WF dengan atap baja ringan yang di dalam rumahnya gitu. Terus waktu itu kita rencana awalnya adalah menggunakan atap beton, tapi kita ganti menggunakan atap bitumen yang udah pasti biaya pasti lebih mahal, tapi hasilnya rapi banget. Kita berdua waktu itu manjat dari ruang servis belakang itu yang tempat mesin cuci dengan jantung semaput. Habis itu kita naik ke atas pelananya yang di paling atas sampai ke atasnya kamar anak ini. Terus di situ kita bikin videonya gimana cara pemasangannya, dan itu pemasangan bitumen itu menggunakan multiplex, ISO membran, ISO baru bitumennya, dan itu handphone gue sampai mati gara-gara dia overheat, panas banget. Nah, ada yang mau ditanya nggak Doi?
Lu pas lah ada yang mau lu tanya nggak setelah ngeliat bangunan buatan gue nih? Ya udah teman-teman, terima kasih udah ngeliatin sampai akhir acara. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe. Kita juga udah ada TikToknya dan ada Instagram @arsitekturindonesia. Ciao.